Ya, halo, kembali bersama saya Novian Florianto, ingin berbagi terkait dengan penyusunan best practice. Bagaimana caranya? Ya, coba ini sifatnya hanya gambaran saja. Untuk bagi yang pernah menyaksikan atau melihat tayangan saya, untuk beberapa sampel silahkan. Oke, saya beserta mahasiswa LPTG di LPTK Universitas Bengkulu kelas C kelompok 2 PGSD. Oke, di sini LK 3.1 menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi unit kerja PPL SDN Pulau Gadung 07, wilayah Jakarta Timur. Lingkup pendidikannya nanti Bapak Ibu bisa tulis sekolah dasar atau tergantung lingkup pendidikannya. Kelas 5 semester 1 nih kalau saya, dan semester 2 ada siswanya sekitar 28. Tahun pelajaran 2022-23. Tujuan yang ingin dicapai di sini Bapak Ibu bisa melihat dari RPP yang Bapak Ibu praktekkan saat PPL 1 dan PPL 2 atau salah satunya, silakan tuangkan, bisa melihat dari tujuan pembelajaran. Dan berikutnya penulis saya sendiri, Novian Florianto. Kalau saya tanggal PPL 1-nya tanggal 9 Desember 2022 dan PPL 2 tanggal 4 Januari 2023. Saya tuangkan ini dua-duanya. Berikutnya, situasi pertanyaannya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, lalu apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Nah, di sini kondisi pertama yang menjadi latar belakang Bapak Ibu bisa lihat dari LK 1.1, 1.2 dan lainnya, itu yang awal Bapak Ibu PPG bersama dengan dosen dan guru pamong dibimbing, dan itu bisa Bapak Ibu lihat kembali, buka, itu bisa dilihat dari latar belakang masalah melalui LK itu. Berikut nanti di sini hasil analisisnya apa dari eksplorasi tersebut. Berikutnya prakteknya, apa manfaat dibagikan, kenapa penting untuk dibagikan, kan? Ya Bapak Ibu tinggal jabarkan. Kalau di sini saya pastinya agar dapat berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu yang lainnya, sesama pendidik. Lalu dari hasil yang saya bagikan ini bisa saling memberikan masukan dan saran. Oke, berikutnya peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Yang pasti mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi. Ya, berdasarkan salah satu yang ada tertera ini, penguatan pendidikan berkarakter, kolaborasi gitu, dan membuat perangkat pembelajaran. Berikutnya tantangannya, jelas ada, pasti ada tantangan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tuangkan di sini terkait tantangan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut. Misalkan sarana prasarana, penggunaan media pendukungnya, lalu peserta didik itu sendiri bisa, atau kita sendiri sebagai guru yang masih terkendala terkait media-media pendukung untuk pembuatan perangkat pembelajaran atau lainnya. Lalu yang terlibat siapa saja? Yang pasti kita sendiri sebagai guru, yang utama peserta didik
juga, lalu kepala sekolah, karena tidak lepas semua yang kita lakukan dipimpin oleh sekolah juga dan diberi support oleh kepala sekolah. Lalu dari pengawas sekolah pun juga ada melalui eksplorasi dan lain sebagainya dalam memecahkan masalah. Berikutnya rekan sejawat guru sudah pasti, lalu orang tua murid dan masyarakat komite atau komite sekolah. Nah, yang terpenting juga terima kasih juga pada dosen. Kalau saya dosen pembimbing, guru pamong, bersama mahasiswa PPG, kan. Lalu di sini aksinya, langkah-langkahnya untuk menghadapi tantangan tersebut bagaimana? Ya pasti kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana mencari solusinya dari tantangan yang kita telah tuangkan di atas tadi itu kan, terkait dengan kendala pembelajaran di kelas, ya, terus sarana prasarana dan lainnya. Ya, mengidentifikasi masalahnya, lalu mengeksplorasi dengan wawancara kepala sekolah, menentukan penyebab dan lain sebagainya. Lalu strategi yang digunakannya seperti apa? Setelah langkah-langkah tersebut kita sudah kita identifikasi. Strateginya yaitu merancang perangkat pembelajaran sesuai masalah yang didapat, lalu menyusun dokumen rancangan sudah pasti, LPP, Banajar, media pembelajaran, KPD, begitulah. Ya, berikutnya berdiskusi sesama teman atau dosen, guru pamong dan lainnya. Lalu menghasilkan rancangan proyek yang diuji percobakan dalam peer teaching sebelum dipraktekkan di anak-anak biar dapat bimbingan dan masukan dan saran atas kurang. Berikutnya rancangan pembelajaran menerapkan pastinya dengan teknologi pedagogiknya impact itu, lalu konsep host dan lainnya. Berikut gambaran secara singkat proses kegiatan yang dilakukan PPL aksi 1 dengan model PJBL. Nah, ini saya berikan secara singkat dengan potongan gambar RPP dan perangkatnya di aksi 1, aksi 2 kalau saya seperti itu. Nah, ini ada bukti dari foto yang sudah divideokan dalam rekaman PPL 1 aksi 1 maupun PPL aksi 2 serta perangkatnya. Nah, yang terlibat siapa saja? Yang pasti seluruh warga sekolah. Nah, itu sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu pastinya kemampuan kita sebagai guru pendidik yang terus harus belajar dan mencari tahu hal-hal baru kan ini. Lalu dalam pengelolaan kelas, menguasai materi, alat media dan sumber bahan belajar dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pasti berdoa agar sehat, mudah, lancar itu. Nah, ini yang terakhir, refleksi hasil dan dampak. Refleksi itu kita kilas balik dari keseluruhan dari tantangan aksi-aksi yang kita lakukan itu apa gitu, sebagai apa ya, mengulas kita bagaimana berhasilkah atau tidak, efektifkah, lalu kira-kira langkah dan strateginya yang kita lakukan yang sudah kita jabarkan di atas tadi itu apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pada akhirnya kesimpulannya saya buat semuanya efektif dengan model PJBL Project Based Learning, karena anak-anak diajak aktif membuat proyek, menampilkan dan gitu, presentasi, dan problem based learning juga belajar mencari dengan berbasis masalah. Anak
diharapkan aktif dan kreatif untuk dapat belajar secara efektif. Nah, kira-kira seperti itu gambaran secara garis besar bahwa bagaimana cara membuat best practice LK 3.1. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru menjadi guru yang hebat untuk peserta didik kita. Maju Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.